Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sukses Perangkat Desa. Langsung saja di video kali ini ya, kita bahas terkait dengan materi yaitu pengawas TPS ya. Di sini nanti ada 20 soal dan jawaban tes wawancara soal pilihan ya untuk menjadi pengawas TPS pemilu 2024 ya. Baik, langsung saja nomor 1. Di sini nanti ada pertanyaan ya. Ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Untuk jawabannya, jelaskan nama Anda, usia, alamat rumah, pekerjaan saat ini, status pendidikan hingga pendidikan terakhir. Yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang pengawas TPS? Untuk jawabannya, dalam peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2020, tepatnya pasal 1 ayat 11, bahwa pengawas TPS disebut sebagai bagian dari pengawas pemilu yang dibentuk panitia pengawas kecamatan atau panwaslu kecamatan untuk membantu tugas-tugas pengawasan di tingkat kelurahan atau desa ya. Pertanyaan yang ketiga, kenapa Anda tertarik menjadi pengawas TPS? Untuk jawaban, saya tertarik menjadi pengawas TPS karena saya memiliki integritas dan ingin berpartisipasi sebagai pelaksana atau pengawas pemilu dalam penyelenggaraan pemilu 2024 dengan berbagai pengalaman yang saya miliki. Yang keempat, apakah Anda siap apabila dibutuhkan pada waktu tertentu di luar jam kerja? Jawabannya, saya siap dibutuhkan kapan saja dan akan selalu siap berkoordinasi dengan jajaran pemilu tingkat kecamatan atau panwascam setiap saat. Nomor 5. Berapa jumlah surat suara yang dicetak untuk pemilu? Berdasarkan pasal 350 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, jumlah surat suara yang dicetak harus sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah dengan 2% ya dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan yang ditetapkan dengan keputusan KPU. Untuk nomor 6, apakah Anda pernah menjadi pengawas TPS? Ini kondisional ya. Sesuaikan dengan kondisimu. Jika iya, misalnya ya, saya sudah pernah menjadi pengawas TPS pada pemilu 2019 dan pilkada 2021. Atau jawaban lain, saya belum pernah menjadi pengawas TPS. Ini adalah pengalaman pertama saya mengikuti seleksi pengawas TPS. Jika nanti terpilih, ini menjadi kali pertama saya menjadi pengawas TPS ya. Ini ada dua jawaban versi, ada dua versi ya. Jika Anda sudah pernah menjadi dan sebelum menjadi ya. Lanjut nomor 7. Jika sudah pernah menjadi pengawas TPS sesuai dengan jawaban nomor 1 ya, kapan dan apa saja tugas Anda ya. Untuk jawaban kondisional juga ya. Misal saya menjadi pengawas TPS di desa Sukamaju TPS 12. Tugas saya melakukan pengawasan sebelum pemungutan suara, persiapan pemungutan suara, pada saat pemungutan suara, proses pemungutan suara, perhitungan surat suara, sampai mengawasi pergerakan hasil perhitungan suara dari TPS ke PPS. Nomor 8. Apa yang akan Anda lakukan jika menemukan kecurangan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS? Untuk jawaban, jika saya menemukan kecurangan dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, saya akan segera melaporkannya kepada Panwaslu kecamatan. Saya juga akan berusaha untuk mencegah agar kecurangan tersebut tidak berdampak pada hasil akhir penghitungan suara. Nomor 9. Menurut Anda, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu 2024? Jawabannya, menurut saya, tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilu 2024 adalah potensi terjadinya kecurangan. Kecurangan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari manipulasi DPT, politik uang, hingga intimidasi terhadap pemilih. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerjasama yang baik dari semua pihak, termasuk pengawas TPS. Lanjut nomor 10. Dari mana Anda mengetahui pendaftaran pengawas TPS pemilu 2024? Untuk jawabannya, saya mengetahui pendaftaran pengawas TPS pemilu 2024 dari media sosial, yaitu Instagram Bawaslu Republik Indonesia atau Bawaslu RI. Nomor 11. Mengapa pemilu 2024 disebut dengan pemilu serentak? Untuk jawabannya, sebab dalam pemilu 2024, baik Pileg 2024 maupun Pilpres 2024 akan digelar bersamaan dalam satu hari. Kemudian disusul gelaran pilkada atau pemilihan kepala daerah pada November 2024. Lanjut nomor 12. Siapa saja yang akan dipilih dalam pemilu 2024?
Untuk jawabannya, anggota DPRD tingkat kabupaten kota, anggota DPRD tingkat provinsi, anggota DPR RI, anggota DPD, dan presiden, wakil presiden, ya. Nomor 13. Berapa jumlah partai politik yang akan mengikuti pemilu 2024? Untuk jawabannya, ada 18 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Nomor 14. Siapa saja yang wajib ada atau hadir di TPS? Untuk jawabannya, Ketua KPPS, 6 anggota KPPS, 1 pengawas TPS, saksi, dan petugas Limnas ya yang dimaksud ya. Nomor 15. Berapa lama masa kerja pengawas TPS pemilu 2024? Untuk jawabannya, masa tugas pengawas TPS adalah 1 bulan, terhitung 23 hari sebelum hari pemungutan dan 7 hari setelah hari pemungutan. Lanjut untuk nomor 16. Apa yang Anda ketahui tentang larangan sebagai pengawas TPS pemilu 2024? Jawabannya, pengawas TPS dilarang mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Pengawas TPS juga dilarang melihat pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara. Pengawas TPS juga dilarang mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Berikutnya nomor 17. Apa yang Anda ketahui tentang Form A? Untuk jawabannya, Form A itu merupakan alat kerja pengawas TPS. Jadi setiap peristiwa wajib dicatat dalam formulir model A. Kemudian Form A dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan setelah proses pemungutan suara berakhir melalui kelurahan atau desa. Lanjut nomor 18. Apa langkah Anda bila terpilih menjadi pengawas TPS ketika menemukan kotak suara tidak terkunci atau tidak disegel atau segel rusak? Untuk jawabnya, pertama, tentunya saya akan meminta penjelasan Ketua KPPS, lalu mencatat hasil itu dalam form model A dan melampirkan bukti berupa foto atau video. Kemudian saya akan melaporkannya kepada Panwaslu kelurahan atau desa. Lanjut nomor 19. Berapa jumlah pemilik untuk setiap TPS? Kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Jawabannya berdasarkan pasal 350 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa setiap TPS paling banyak berjumlah 500 orang. Lanjut nomor terakhir atau nomor 20. Apa saja kriteria agar surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah? Jawabannya, suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS, tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik dan atau gambar gabungan partai politik dalam surat suara. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman atau bapak-ibu yang minta request untuk soal pilihan dalam menghadapi wawancara sebagai pengawas TPS pemilu 2024 ya. Semoga bermanfaat, dan yang nonton video ini bahkan yang menyimak hingga akhir lolos menjadi pengawas TPS pemilu 2024. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.